Vina Wahyuni, BP saya 1910251021. Saya dari kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Prot A. Perkenalkan, nama saya Tifa Fitri Anissa, nomor BP 1910251022 dari kelas Proteksi Tanaman A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afdal Trisna Putra, BP 1910251023 dari kelas Praktikum Fisiologi Tumbuhan Proteksi A. Perkenalkan, saya Triswa Mirani, BP 1910251046 dari kelas Proteksi A. Perkenalkan, nama Welda Ramadhani, BP 1910251024, kelas Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Proteksi A, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, nomor BP 1910251029 dari kelas Proteksi Tanaman A. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian stomata. Stomata merupakan lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Sel penutup dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama dan berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya yang disebut dengan sel tetangga. Nah, stomata bisa ditemukan pada bagian epidermis daun tumbuhan. Mereka juga bisa ditemukan pada kedua sisi atau hanya pada satu sisi daun. Stomata yang ditemui atau terletak di kedua sisi daun disebut dengan ampistomatik. Sementara stomata yang hanya ditemui pada sisi bagian atas daun disebut dengan epistomatik. Sementara stomata yang hanya ditemui pada bagian bawah sisi daun disebut dengan lipostomatik. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi stomata, di mana fungsi utama stomata yaitu sebagai tempat pertukaran karbon dioksida, uap air, dan juga oksigen. Sementara itu, stomata juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama untuk fotosintesis, di mana stomata ini membantu keberlangsungan proses fotosintesis, di mana tanaman memperoleh karbon dioksida dari atmosfer yang diserap atau diambil melalui stomata. Yang kedua, transpirasi, di mana proses penguapan air dari permukaan tanaman terjadi melalui bukaan stomata. Dan yang ketiga, untuk mencegah atau membatasi kehilangan air, di mana fungsi stomata ini untuk membatasi kehilangan air yang dilakukan dengan pembukaan atau penutupan stomata. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang densitas stomata. Kata dasar dari densitas adalah nama lain dari massa jenis atau kerapatan. Densitas merupakan suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut. Densitas stomata juga membantu menerangkan mengapa daun yang memiliki ukuran yang sama tetapi memiliki jumlah stomata yang berbeda. Jadi, daun yang besar belum tentu memiliki stomata yang besar dari daun yang kecil. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi densitas stomata yaitu diantaranya itu intensitas matahari dan naungan. Intensitas matahari menyebabkan kerapatan stomata lebih dekat atau lebih rapat, sedangkan yang tidak ada cahaya matahari atau yang di naungan memiliki stomata yang agak renggang. Baiklah, selanjutnya yaitu tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangga. Yang pertama yaitu sel anomositik, yaitu sel penutup berbentuk ginjal. Sel tetangga jumlahnya tidak tertentu, terdapat pada tanaman Ranunculaceae dan Helleborus dan Sambucus. Yang kedua yaitu tipe diastitik, yaitu sel penutup berbentuk ginjal, jumlah sel tetangga 2 buah dengan dinding sel atau pemisah yang tegak lurus dengan poros panjang stomata. Terdapat pada famili Lachiaceae. Selanjutnya yaitu tipe bidiastik, yaitu modifikasi dari diastitik. Selanjutnya yaitu tipe parasitik, yaitu sel penutup berbentuk ginjal, jumlah sel tetangga 2 buah dengan dinding pemisah searah dengan poros panjang stomata.
terdapat pada famili Rubiaceae. Selanjutnya yaitu tipe anisositik, yaitu sel penutup berbentuk ginjal, jumlah sel tetangga yaitu 3 buah, salah satu sel tetangga berukuran besar, terdapat pada famili Solanaceae. Selanjutnya yaitu tipe aktinostik, yaitu sel penutup berbentuk ginjal, jumlah sel tetangga tidak tertentu yang tersusun radier, terdapat pada Proteaceae. Selanjutnya yaitu tipe stiklositik, yaitu modifikasi dari aktinositik. Tetapi sel tetangga selain tersusun radier juga tersusun teratur dan juga melingkar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe stomata berdasarkan letak dan bentuk penebalan dinding sel penutupnya. Yang pertama, tipe Amarylliaceae. Sel penutupnya berbentuk ginjal. Dinding perut dan punggungnya lebih tipis daripada dinding luar dan dalamnya, sehingga keberadaannya lebih stabil atau kedudukannya lebih stabil. Contohnya pada tanaman baku. Yang kedua, Graminae. Sel penutupnya berbentuk halter. Arah penebalannya sejajar dengan dinding sel. Sel-sel luar bagian ujungnya tipis. Contohnya pada Poaceae. Yang ketiga, tipe Minium. Sel penutupnya berbentuk ginjal. Dinding perut dalam dan luarnya lebih tipis daripada dinding punggung. Contohnya pada jenis lumut. Yang keempat, tipe Haleborus. Sel penutupnya berbentuk ginjal, sel bagian luar dan dalamnya tebal. Contohnya pada jenis Dicotyledonae. Selanjutnya, tipe stomata berdasarkan penyebaran pada tanaman. Yang pertama, tipe apel, yaitu di mana stomata didapatkan hanya pada bawah daun saja. Contohnya pada tanaman apel, pis, dan lain-lain. Yang kedua, tipe kentang, di mana stomata didapatkan tersebar banyak pada sisi bawah daun dan sedikit pada sisi atas daun. Contohnya pada kentang, kubis, dan lain-lain. Yang ketiga, tipe owat. Stomata tersebar sama banyak pada sisi atas daun dan bawah daun. Contohnya pada tanaman jagung, rumput, dan lain-lain. Yang keempat, tipe lili hutan, yaitu stomata hanya terdapat pada epidermis atas saja. Contohnya pada lili air dan jenis tumbuhan air lainnya. Yang kelima, tipe Patomogeton, yaitu stomata sama sekali tidak ada atau kalau ada vestigial. Contohnya pada tanaman bawah air. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian pada stomata. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang mekanisme membuka dan menutup stomata. 1. Mekanisme membuka stomata. Stomata pada umumnya membuka pada saat matahari terbit dan menutup pada saat hari gelap, sehingga masuknya CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis pada siang hari. Umumnya, pada proses pembukaan stomata memerlukan waktu selama 1 jam. Stomata juga peka terhadap kelembapan atmosfer. Cahaya menyebabkan membukanya stomata, sedangkan keadaan gelap dapat meningkatkan konsentrasi CO2 dan turunnya kelembapan yang berakibat pada menutupnya stomata. Di antaranya sekian banyak hormon tumbuhan ABA atau asam abisat dan oksid merupakan hormon tumbuhan yang berpengaruh pada pergerakan stomata. Selanjutnya yaitu mekanisme menutup stomata. Proses menutupnya stomata akan terjadi pada sel penjaga kehilangan ion K+ yang kemudian disusul dengan
hilangnya air melalui proses osmosis yang menyebabkan punggur sel penjaga menurun. Menutupnya stomata pada siang hari merupakan adaptasi untuk mengurangi proses penguapan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Pada malam hari, CO2 masuk ke dalam tanaman dan disimpan dalam bentuk senyawa C4. Selanjutnya, senyawa C4 akan membebaskan CO2 pada siang hari, sehingga dapat digunakan untuk fotosintesis. Menutupnya stomata akan menurunkan jumlah CO2 yang masuk ke dalam daun sehingga mengurangi laju fotosintesis. Pada dasarnya, proses membuka dan menutupnya stomata bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hilangnya air melalui fotosintesis dengan pembentukan gula melalui fotosintesis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata. Terjadinya pembukaan stomata ditandai dengan awal saat proses transpirasi. Karena adanya respon terhadap cahaya, sehingga terjadi penurunan air. Faktor yang mempengaruhi terbuka dan menutupnya stomata ini ialah yang pertama, adanya tekanan turgor. Dengan adanya sifat ini akan mempengaruhi sel penutup stomata yang menyebabkan pertambahannya ukuran sel penjaga. Yang kedua, konsentrasi CO2. Konsentrasi CO2 akan mempengaruhi pH pada sel penutup. Perubahan ini akan berpengaruh terhadap proses kerja enzim fosforilase dalam mengubah amilum menjadi gula. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, intensitas cahaya. Pada tanaman C3, stomata akan lebih cepat terbuka pada intensitas cahaya yang rendah. Sedangkan pada tanaman C4, stomata akan lebih cepat membuka pada intensitas cahaya yang tinggi. Namun, pada tanaman CAM, pada siang hari dia akan menutup stomatanya karena untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, maka stomata cenderung terbuka. Yang kelima, adanya asam abisat. Dan yang terakhir, jam biologis. Seperti pada tanaman kaktus, pada malam hari stomatanya akan terbuka, sedangkan pada siang hari stomatanya akan menutup. Demikianlah hasil diskusi kami mengenai stomata. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi